Rock juga sekarang salah satu hero yang cukup power ya untuk Baloiski untuk melakukan inisiasi dengan wild charge-nya dia. Dan ya, itu dia langsung di band 2 hero bagi Kiboy, Kufra dan juga Joe. Tapi ya sekali lagi Kadita yang di pick ini cukup merepotkan karena ini adalah flex pick. Bukan pick yang memang udah paten masuk jadi romer. Buset, Kiboy bener-bener kena ilangin semua nih. Target. Kufra hilang, Chow juga hilang, dan ada Quad tuh. Buatan Super Fin. Buat Albert, gua harap bisa keluarin potensi terbaiknya di tim barunya. Ya, karena season kemarin nih Super Fin ini kan pengen banget ngelawan Albert ya katanya setelah dia pindah dia pengen banget ketemu Albert cuman belum dikasih nih. Sekarang malah yang ditemuin dari Geek Farm duluan. Oke, dan kita tarik lagi ke dalam draftnya di mana Onyx Kaditanya masih flex Om. Tapi frontlanernya ke arah mana nih Om? Terisla kah? Terisla. Jarang banget sih ya. Oh, Terisla. di target band juga ya. Yep, sementara Lancelot pun langsung hilang dan satu Kaja. Power hero dari Balo ini Lim. Pick off-nya juga bakal menarik karena follow up damage-nya udah ready. Parsia bisa follow, Delete Game Beatrix yang sudah punya item pun bisa follow. Nah, kita pindah ke Onyx lagi nih. Pakitonya kan bisa di jungle ya. Bisa. Jadi XP lane ini kan kalau Boots yang gue perhatikan itu memang dia sebagai tumbal proyek. Kalau tumbal proyek kemarin itu ada kombinasi Daerot Pakito Atau itu bisa Masya? dipakai. Masya juga masih bisa sebenarnya. Tapi Daerot Pakito menurut yang terkuat sekarang ya. Karena ada armor breakernya dia. Itu yang membuat Pakito seperti dia bisa nge-skip item-item yang full penetration. Iya, Itu kalau dia bermain sebagai jungler. Oh, Akai? Oke. Akai. Akai sepertinya akan ada di posisi jungle seharusnya ya. Atau di roamer juga masih possible. Dan last pick. Ini menjadi sebuah tanda tanya besar banget untuk Onyx siapa yang akan menggunakan. Hero ini Arlot, Akai, Kadita. Aduh. Berarti Pakito Romer Arlot. Ayo. Romer Arlot. Arlot roamer paling possible menurut gue sih Om. Karena Akai itu masih punya power dari jungle-nya. Dia punya pasif yang bisa bikin dia lebih cepat. Tapi ya kalau memang mau diganti pun Arlotnya ke XP pakunya di jungle masih make sense juga. Iya. Dia bisa menangin rotasi. Betul. Dan satu hero terakhir. Nile harusnya nih. Jungler kah? Link udah di ban, Fanny udah di ban, Lancelot udah di ban, Hayabusa. Hayabusa atau Hellcard bahkan Om. Hellcurt ya, tapi ya asumsi kita melihat ada Akai ya. Akai ini bakal meng-cancel siapapun juga. Atau Fredrin ya di jungle. Hayabusa. Hayabusa. Karena seingatku Nile ini dia benar-benar user assassin udah. Assassin banget ya. Assassinnya banget. Oke, karena ada possibility juga ya. Matchup kita sering banget ngelihat antara Akai dan juga Fredrin. Yes. Ini biasa dibenangkan banget untuk Akainya. Hanya dengan apa? Hanya dengan heavy spin. Didorong jauh, power dan retribution nggak bisa digunakan. By the way, Nile ini berarti melawan mantan timnya ya. Mantan tim walaupun memang dia ada di MDL sebelumnya. Tapi dia sekarang bertemu Onyx nih. Kayaknya bisa dibawa nih Hyporia hype-nya. Dan apakah ada nih momen-momen balas dendam dari Nile ke mantan timnya? Yap, itu dia. Jadi, untuk sekarang sudah akan kita mulai. Match yang pertama di hari yang keempat di game yang pertama pula. Geek akan melawan Onyx. Sama-sama butuh poin. Yap. Dan jungler Pakito. Yang dimana berarti ya Albert akan bermain sebagai mid laner Kadita. Ini dia kita sudah punya jawaban untuk draft dari Onyx sendiri. Akai roamer? Yap, itu dia. Untuk Akai menjadi roamer. Untuk Albert yang menjadi mid laner dengan penggunaan Kadita. Jadi sekarang kita mau tes suara dari FPL Arena pada suaranya. Wow, Albert dengan mid lane Kadita, Petrify yang pasti menjadi salah satu spell andalannya juga. Make sure bisa dapetin inisiasi yang bagus, namun Kairi. Pakito jungle kemarin sempat juga dipakai kan Om? Sempat dipakai. Dan itu yang kenapa kita bilang tadi kemungkinan Pakito bakal bermain sebagai jungler ya. Karena dia bakal lebih sering untuk melakukan rotasi ke gold dan juga ke XP. Dan satu lagi adalah bahwa dia tebal, dia sustain. Jadi kalaupun mau diharas ya nggak apa-apa. Iya. Apalagi dia punya retribution juga kan. Kalau yang biru dia bisa pakai movement speed tambahan. Lihat pokingan damage di tengah. Ini benar-benar bloody fight banget di area mid. Gak ada yang mau kalah. Dan untuk emblem sebenarnya Arlot ada penetrasi ternyata Om. Yes, main penetration ya. Rapture yang dipakai Tenacity dan juga Brave bersama dengan satu emblem fighter yang berarti bakal ada lagi untuk spell fam dia. Yang menarik sebenarnya dari kemarin. Kairi ini bermain dengan Trill, bukan dengan Rapture ya. Jadi bukan tanpa penetration tapi memilih untuk plus 16 dari adaptive attack-nya dia. Misalnya kita tahu lah,
bakal ada penetration juga yang bisa dimainkan dari emblem assassin yang dipakai oleh Pakito ini. Yap, Season Hunter gak lupa dia bawa juga ya, Meh, untuk Yes, mempercepat harus. lagi apapun nanti dari pattern farmingan. Namun sekarang di bagian bawah, ada beberapa pergerakan yang sudah dilakukan oleh Nile, tapi dia pun masih berhasil kembali dengan satu quad shadow yang dia milikin. Weapon Master barusan untuk Nile. Artinya memang kalau ketika udah full item, Hayabusa ini bisa ngasih impact yang lebih dahsyat. Weapon Master high and dry. Kenapa Weapon Master Om, untuk Haya? Weapon Master untuk lebih kuat ya, sustain nanti untuk di mid to the late game-nya dia dengan tambahan 5% nanti dari damage-nya. Dan juga dia pakai Lethal Ignition di sini. Karena kita tahu bagaimana dari Shadow Kill-nya memberikan damage lebih dari 3 hit dan itu kan nge-trigger untuk Lethal Ignition. Yap, Lethal Ignition. Sekarang physical juga udah bisa ya. Ya. Bisa banget loh sekarang. Kalau dulu kita hanya melihat dari magical. Tapi ternyata sekarang dengan set emblem yang baru. Udah bisa pulang ke physical dan Baloy sudah level 4. Turtle sudah ada pergerakan dari looknya. Langsung membuka, langsung mencari. Wah, ini Turtle setupnya enak banget karena posisi Turtle-nya udah ditarik ke belakang. Tapi hati-hati, Boots ini punya final slash yang bisa bikin out position. Itu harus dicatat baik-baik. Dengan hero-hero yang seperti dipegang sama Geek, dia punya look, Fredrin itu call out position itu susah banget untuk recover lagi dari posisinya. Yes, dan belum lagi masih ada Kiboy yang bisa setup dengan satu heavy spin ya untuk menjauhkan semuanya. Lihat positioning zoning dari Kiboy, dia selalu ada di guard. Wah, Nailnya mulai maju ke bagian depan, tapi sekarang first blood-nya pun langsung tercipta. Turtle-nya berhasil langsung diapakan oleh Kairi, tapi Baloyski mencoba untuk bisa menarik dengan satu revive adjustment. Dan Kiboy memanfaatkan sedikit absorb damage-nya. Oke, Onyx. Lalu dia flicker. Onyx sudah mulai untuk memegang lagi nih tempo permainan yang sempat hilang mungkin kemarin. Dan sekarang sudah dikembalikan Albert yang bisa langsung match up sama teman-temannya Om. Yap, ini memang sudah sinkron ya. Dan tadi memang adalah zoning yang manis dari Kiboy dan memaksakan penggunaan dari Quad Shadow. Sehingga satu akses untuk escape kalau memang nggak di all in tadi oleh Geek Fam. Ini mereka akan ke pinch juga dan bakal diambil gratis tadi untuk turtle-nya. Yap, itu dia yang udah terjadi. Di mana sekarang di bagian bawah Baloy ya wes. Kayak nge-zoning aja. Talent prediction. Udah ada nyanyian lagi di sana. Terus, hore. 4 untuk Onyx, 2 untuk Geek Fam. Dan Pulung, seperti biasa. Oke, tapi kalau dari item dari Albert, ternyata dia nge-skip Clock of Destiny sepertinya namun Kairi. Yap, Kairi masih dengan satu Furious Hammer ya. Karena tadi dengan Rapture yang di-skip juga ya mungkin dia langsung akan melakukan buying ke Hunter Strike-nya. Pun demikian sama dengan Hayabusa. Jadi kita masih akan menantikan untuk item-item build next setupnya. Wah, itu dia udah ada satu lagi heavy spin dikeluarkan dan berhasil sudah mendapatkan Baloy yang tidak bisa berkutik, tidak bisa bergerak kemana-mana. Wah, ini rotasinya cepat banget dari Onyx pun. Mungkin satu hal nih, kan gue kemarin sempat ngobrol juga sama salah satu pelopor Kadita Romer ya, itu dari Godiva. Nah kalau Romer katanya Kadita ini bagus kalau memang langsung nge-skip Clock of Destiny. Tapi ini kan mid lane Om, dia nge-skip Clock of Destiny, gimana menurut pandangan Om? Sebenarnya gak ada masalah sih kalau nge-skip juga ya, karena memang yang diincar dari Kadita sendiri adalah burst damage-nya dia. Jadi kalau mau nge-skip selama ada penjagaan dari Romernya dan itu selalu bisa buka vision, dia bakal aman-aman aja. Oke. Apalagi dari Kadita dia juga masih punya skill escape. Ya, cukup menarik dan impactful juga masih ternyata ya. Sementara untuk turtle kedua nih, dari setupnya Geek dan juga Onyx sama-sama ingin turtle kedua. Mereka nggak mau kasih adanya contest free ataupun mirroring. Nah, poinnya adalah Baloyski mungkin dengan defense judgment yang baik, mungkin aja Geek Fam bisa. Weh, Wih. itu di mana? Kok udah ada Yabusa yang langsung menghilang, tapi sekarang heavy spinnya connect lagi dan Baloy again and again menjadi korban. Di mana tidak akan ada satu rotasi yang akan dilakukan oleh pemain dari Geek Fam untuk bisa masuk ke dalam area Turtle dan Turtle-nya menjadi milik dari Onyx dan Purple Buff. Akan mereka invasi pula. 2 turtle dan dapetin 4 kill, namun invasi kembali. Buset, berantem lagi nih. Ada satu Federal Strike langsung dikeluarkan. Aboy yang mencoba untuk maju ke bagian depan kah? Tidak. Karena dia lebih fokus untuk bisa mengambil satu wave minion yang ada di outer turret yang dia milikin. Tidak ada retribution juga dari Kairi, itu mungkin satu hal yang bikin dia ya udah dilepas aja, tapi turretnya bisa didapatkan dan Luke kena pokingan yang lumayan sakit. Yap, ini dia 1v1 situation. Look, memiliki setengah bar HP, tapi sekarang dari audience prediction 69% untuk Onyx dan Albert. 31% untuk Kick. Sementara Albert sakit banget, rock wave yang dimiliki, tapi sedikit lagi bisa di dalam tubuh dari Baloyski itu sendiri dan cewek mencoba untuk bisa mengejar masuk ke bagian depan, tapi Kadera masih berhasil selamat dan juga ada satu headbutt yang begitu baik dilakukan oleh K-Boy beserta dengan satu flickernya. Tapi untuk sekarang langsung aja mengeluarkan shadow kill dan itu pun masih belum bisa menumbangkan K-Boy di area tersebut. Dijagain K-Boy-nya tumbang dan sekarang Kairi yang masuk. Satu hit lagi. Nile masih mencoba survive di bagian depan dan cewek bisa mengeksekusi. Wow, itu dia. Tempo permainan dari Onyx yang berhasil mereka kontrol ya. Dan kita tahu bagaimana posisi dari Albert tadi yang menurutku cukup mengejutkan. Karena pemain Geek Fam tidak ada yang menyadari bahwa ada Kadita di balik rumput sana.
Dan dieksekusi gratis tadi. Damage-nya Om. Damage dari Albert, damage Kaditanya. Itu benar-benar hanya menyisakan bahkan 1 bar pun tidak. Betul. Mungkin ini yang tadi sempat kita bahas dari segi itemnya Om ya. Dia bisa ngasih damage yang lebih besar daripada Claw of Destiny yang scaling hitungannya. Yes, jadi dia selama bisa jaga jarak, gak diganggu dan gak ada yang tahu di dalam rumput yang mana, Kadita pasti akan bisa nge-burst down 1 hero. Apalagi kalau memang masih pegang Petrify. Iya, tapi itu posisinya dia di sana berapa lama coba itu tadi? Lama banget ya. Karena gak ada ganggu, gak ada yang buka juga dan gak ada yang sadar sama sekali dari Geek Fam. Yap, dan sekarang Luke bisa aja masuk ke dalam satu zona yang bahaya. Untungnya bisa dia kabur. Masih aman. Sebenarnya lu punya dash juga gitu kan, dan lihat zona yang dipegang sama Onyx ini zona agresif, dan lihat lagi Albert. Buset dah, ada sebuah pertempuran lagi tapi Kairi ada di dalam area tersebut dan juga Shadow Kill langsung dikeluarkan. Kairi akankah bisa langsung dihilangkan? Benar. Phantom Shuriken tadi langsung dikeluarkan pula dan sakit banget damage-nya, tapi Albert masih berusaha untuk bisa pergi dari tersebut. Cewek Golden Sub sekarang dia punya, tapi berbeda look-nya 1v1 situation bersama dengan Butch, dan Butch masih terlalu kuat. Terlihat ada Nile dengan satu stiker yang sangat-sangat menggugah iman untuk bisa dikejar. Pertukaran yang sebenarnya untung untuk Onyx ya, tadi karena dia invasi, tapi kerugian Onyx adalah kehilangan Kairi di posisi yang buff-nya masih ada sebetulnya Om. Betul, Jadi betul. sebenarnya untuk zona yang dipegang terlalu agresif nggak sih tadi Om? Sangat-sangat agresif memang, dan itulah yang dicari oleh Onyx. Dan bahkan mereka rela untuk mengeluarkan semua source skill-nya untuk menghajar ya area purple dari Geek Fam. Yap, akankah dengan satu Federal Strike ini bisa langsung menghilangkan Keyboy? Tidak. Masih cukup tebal, bahkan tadi hampir semua dari Federal Strike-nya masuk. Dan sekarang di dalam sebuah team fight, apa yang akan terjadi? Ini Turtle-nya udah nongol ntar lagi loh. Wait, Keyboy! Ada satu lagi, FSP dan juga Flicker tadi yang dikeluarkan. Tapi pada saat di bagian belakang, Luke harus melakukan Flicker dan juga kabur yang tersebut. Tapi Luke sedikit lagi yang tersisa. Bahkan ada satu Battle Mirror Image tadi dari cewek itu bisa menyelamatkan dirinya. Plus Nile. damage ke arah dari Turtle. Dan sekarang pertemuannya kembali terjadi. Nile masih ada kuat Shadow. Nyaris banget tadi, dia ada di posisi yang enak banget. Visionnya terbuka, bisa aja nge-steal, tapi ternyata timing yang salah membuat akhirnya gagal. Albert di bagian top lane coba untuk ngambil Petrify-nya keluar, masih bisa digocek oleh Kadera. Yap, dan ini merupakan posisi yang sulit untuk Geek Fam karena secara junglernya juga sudah beda 2 level. Ada perbedaan dari damage untuk retribution yang bakal dipakai nanti. Dan ini berat nanti kalau dari Geek Fam akan mencoba untuk mengkontes Lord yang pertama. Apalagi dengan posisi zoning out yang sedang terjadi sekarang. Gimana dengan turretnya Om? Ini Geek Fam nggak dapetin satu turret pun. Yap, itu dia yang membuat mereka berat. Karena setiap kali mereka lagi mau coba buat keluar, mereka harus bisa ngecek rumput yang mana yang kosong. Dan rumput itulah yang menjadi senjata bagi Onyx sekarang. Siapa yang bisa buka rumput dari Geek Fam kecuali Luke? Yap, dan ini adalah satu metode baru lagi dari mid lane Om ya. Ini Kadita. Dia masih sering berada di dalam rumputan, tapi dia juga harus memikirkan bagaimana dari pattern farmingnya. Betul. Dan untuk Kadita sendiri tadi Genius One first item, Clock of Destiny setelah itu. Yap, ini dia auto turret-nya sudah berhasil tumbangkan, tapi what happened? Baloy berhasil didapatkan di tempat yang lain. Niatnya flanking sebenarnya tadi ke arah belakang. Dia coba untuk nge-backstep ya dengan satu tarikan Divine Judgment, mungkin bisa untuk cari momen. Tapi tengahnya hancur, invasi dari purple buff dan orange buff yang dimiliki oleh Geek Fam. Ini akan lebih terbuka lagi nih Om. Yes, dan ini berarti ya Geek Fam-nya mereka mau gak mau harus nunggu atau mereka harus main 5 juga atau split push bahkan. Heavy spin-nya gagal. Heavy spin-nya tidak bisa untuk menambah. Tapi sekarang ada Luke langsung saja mencoba untuk maju ke bagian depan. Tapi ceweknya masuk ke bagian belakang dengan Blazing Duel dan ditarik lagi dengan Defense. Tapi dia ada follow up damage di area tersebut. Dengan Battle Mirror Image dia pun selamat lagi. Ceweknya mencoba untuk bisa kabur dari tersebut. Tapi ternyata tidak. Karena sudah ada Nile di bagian belakang mencoba untuk bisa menemukan cewek. Tapi ceweknya berhasil langsung dirembukan. Kairi ingin maju lagi ke bagian depan. Dengan stack merah seperti ini siapa yang mau maju? Satu tumbukannya begitu berarti. Mungkin double jab dan knockout strike ini bisa langsung bikin Nile juga benar-benar kena knockout. Nah, Lord yang muncul dengan keunggulan jumlah dari Geek Fam, dia bisa set up. Dia bisa set up dari arah Lordnya, namun kayaknya nggak bakal dikasih lepas sama Onyx. Dia punya Keyboy juga nantinya yang masih ada flicker. Walaupun heavy spin masih delay, mungkin waktunya akan dibeli dulu nih sama Keyboy yang nge-scout di arah depan. Ya, dan bahkan kalau Geek Fam mereka mau coba buat kontes Lord yang seperti ini ya. Ini retribution-nya kemungkinan bisa dipegang oleh Onyx karena ya itu tadi perbedaan retribution yang sedang dipegang oleh Kairi sendiri. Jadi hanya sedikit bait dari Geek Fam agar ada inisiasi yang bakal dimainkan oleh Onyx. Nile-nya show di bawah. Iya, Nile terlihat di area bawah. Sekarang Turtle langsung, Turtle Lordnya langsung aja di-set juga oleh pemain dari Onyx di area tersebut. Wow. Ini bahaya juga sebenarnya karena Luke di bagian depan kena pokingnya sama cewek, sakit banget dan bakal dikomit. Wow, pertempuran terjadi. Dan Lordnya berhasil diambil oleh Onyx. Dan mereka semua pun langsung mundur teratur karena tidak ingin lagi melakukan sebuah team fight. Tapi Kairi memancing-mancing, dia sengaja jalan tersendat-sendat. Gimana? Agar dikejar gitu. Apakah ini misplay Om dari Geek Fam yang memang mereka coba set up.
Nile nge-show di bawah, Onyx muncul berlima, ya langsung di take over Lordnya Om. Iya, apalagi kan Hayabusa dia susah ya, bukan seperti Ling yang punya mobilitas tinggi untuk langsung membackup di Lordnya. Dan ya, dari Geek Fam ya sedikit mungkin kesalahan, tapi ya niat dari mereka adalah split push tadi. Dan ternyata ya langsung dikomit juga oleh Onyx dan akhirnya Lordnya jatuh ke tangan Onyx. Dan ini tinggal bagaimana defensive mechanism dari Geek Fam. Kalau mereka mau mencoba untuk bertahan dan dengan Lord yang pertama seperti ini, seharusnya masih bakal bisa ditahan oleh Geek Fam. Oke. Dan Lord yang belum enhance juga kebetulan sementara di bagian depan Kiboy. Dia cukup strong, dia bisa cari momen walaupun tidak ada flicker, dia masih bisa pakai headbutt-nya ke depan. Dan jangan lupa sisi dari Onyx ini banyak banget. Dia punya Kiboy yang pasti dengan heavy spin, dia punya Pakito bahkan knockout strike-nya juga ada sedikit sisi. Dan jangan lupakan Boots. Boots yang dari tadi lumayan free, menurutku bisa banget nih kalau berani tuker dia bisa dobrak ke arah depan. Yap, ini pun tertarik dengan satu Divine Judgment, tapi sekarang ada flicker Divine Judgment langsung ditarik dan Kiboy selesai. Kiboy finish di area tersebut. Nile, flanking dari Nile. Masih belum mendapat target sepertinya, masih belum mau dibalikin lagi. 4 lawan 5, kondisi saat ini tidak ada best start yang hancur dan Nile masih mencari target Albert ternyata. Yap, Rockwave harus terpaksa dikeluarkan, tapi ternyata Nile masih berhasil selamat. Udah ada pergerakan lagi dari Luke yang mencoba untuk bisa mengejar langsung Albert dan juga memberikan damage ke arah Albert, tapi pertempuran kembali terjadi bagian belakang. Kadera berhasil langsung dihilangkan begitu saja. Aboy langsung kaburkan wing by wing, bahkan Nile-nya hanya memiliki 1 bar SP dan dia pun udah nggak kondusif lagi, harus menghilangkan wave minion dan dia harus masuk untuk regen SP-nya. 2 yang harus hilang dan hampir saja flicker dari Boots barusan hampir bisa dapetin Nile tapi masih bisa mundur dengan Watch Shadow-nya. Sementara untuk sekarang nih poin dari Geek Fam, apa yang harus dilakukan Geek Fam Om? Buka zona kah? Atau mereka harus maju perlahan kah? Ya betul, dari Geek Fam mereka harus split push sih, salah satu jawaban mereka ya sekarang. Karena mau gak mau, suka gak suka. Yap, mereka sedang ketinggalan level, mereka sedang ketinggalan item juga. Jadi mereka harus bisa mainin tempo. Mungkin seperti tadi, di mana Albert yang diincar, menurut itu bukanlah target yang tepat juga. Karena Albert masih bisa kabur tadi. Atau mungkin ya gak ada yang melihat bahwa Petrify-nya masih ready ya tadi. Dari Albert sendiri. Yang menyelamatkan dia itu tadi Petrify. Tapi berkali-kali Om, kalau kita perhatiin, mungkin kalian juga yang nonton perhatiin ya. Posisi dari Nile ini selalu ada di posisi flanking yang bagus Om. Yes. Tapi momennya itu nggak dapet Om. Selalu begitu, beberapa kali terjadi. Yes, berarti ya dari lawannya juga memang yang sudah mengantisipasi. Yap. Kemungkinan Hayabusa bisa ada di belakang. Karena tadi kan waktu kita lihat Nile memang ada di posisi di rumput belakang dekat dengan purple buff. Albert lagi nyari nih. Di rumput di bagian sisi kanannya dia. Jadi sebenarnya saling sama-sama cari satu sama lain. Plus untuk Albert juga, ya taruhlah ini adalah penggunaan mid laner pertama dia untuk di MPL. Wah. Dan dia menggunakan Kadita. Gue pribadi, jujur gue lebih suka Kadita Rom karena lebih sering berada di dalam rumputan. Ya. Tapi ini adalah Kadita mid laner. Tapi dia juga tetap berada di dalam rumputan yang sangat-sangat lama untuk bisa nge-trap siapapun yang lewat. Yes. Cuman dari sisi wave minion, dari sisi leveling dia nggak ketinggalan juga. Ya. Ini adalah pola pemikiran ataupun pola makro yang sangat-sangat bagus, Lim. Mungkin ngejawab apa yang Pulung bilang juga tadi, kayak Kadita di roamer sama Kadita di mid lane. Biasanya Kadita mid lane ini digunakan sebagai follow up. Jadi pasti ada roamer-roamer yang bisa pick off seperti tadi contoh Kiboy, dia bisa pakai heavy spin dia, ambil satu. Nah kasusnya kalau di Onyx sekarang menurutku lumayan menarik nih, apalagi dengan emblem yang diambil sama Albert. Dia pakai emblem assassin. Assassin, penetration. Jahat banget ini damage semua. Yes. Dia punya penetration, pakainya juga ada rapture-nya lagi tambah di sana, ya kan masih ada high and dry-nya. Dan ya lethal ignition juga. Jadi benar-benar ya main Pinet full gitu loh. Karena ya kalau zaman dulu kan misalnya dari mage-nya nggak mungkin dong main untuk beli Furious Hammer ya kan. Iya. Ini adalah gambaran set emblem jahat ya teman-teman. Betul. Karena semuanya damage. Damage semuanya. Penetrasi ada di situ juga. Pokoknya kalian lihat warna ungu artinya jahat ya. Yang ungu itu jahat pokoknya. Pokoknya tujuan warna ungu itu diambil demi dapetin kill lah. Oke, dan untuk talent kedua Om, dari Kadita yang sempat muncul beberapa kali kemarin ya. Dari history match bukan di Onyx doang, tapi kayak di banyak tim yang udah kita lewatin dari hari pertama sampai ketiga. Ada beberapa yang pakai pull yourself together. Ya. Pull yourself biasanya kalau dia jadi roamer sih. Kalau aku ngeliatnya ya. Buat jadi roamer kayak kalau memang ke pick off lebih cepat kan buat revive juga, atau mungkin untuk menggunakan dari Petrify-nya lebih cepat. Karena memang Kadita lumayan depends on spell banget Spell ya. banget ya, betul. Petrify ini bisa make sure dia dapetin kill juga, dan sepertinya sebentar lagi kita akan mulai. Iya, ini dia. Udah mulai sebentar lagi kawan-kawan. Yap, itu dia Marshall kita yang bertugas sudah memberikan aba-aba ya. Dengan tanda seperti itu berarti matchnya ataupun pertandingannya akan segera kita laksanakan kembali. Oke, mungkin kita lihat kondisinya. Sekarang lagi dipegang oleh Onyx kembali, dan sabar teman-teman ya. Ada sedikit kendala nampaknya.
Sabar, masih ada game pause. Yap. Oke, mungkin kita tarik dari momen apa yang dibutuhkan sama Geek Fam untuk saat ini. Momen buat mungkin gini, menurut gua kan dia punya Baloi ya. Nah, ini pembahasannya gua tarik lagi